Pokoknya ada yang nyerang Jokowi, Gibran, gue sikat semua. Siapapun gue sikat, ya, nggak peduli gue. Ada yang nyerang Gibran, ya, dan Prabowo, ya, termasuk Pak Jokowi, gue sikat. Nggak ada urusan. Nah, kalau yang lain masih pakai retorika, kalau gue nggak ada, coy. Gue Ternak Mulyono, ya, yang berafiliasi kepada Pak Jokowi, Gibran, dan Pak Prabowo. Jadi siapapun yang mengganggu Pak Prabowo, Pak Gibran, Jokowi, gue sikat semua dengan keilmuan gue, ya. Berdiri sendiri gue, ya. Nggak ada bantuan, gue sendiri dengan tim gue. Berani, siap. Karena gue militan. Dengan mobil begini juga. Siap ya, mobil gini, jangan salah lo. Ini udah naik gunung nih. Di gunung kembar aja gue naikin. Oke. Ada gerakan namanya MBG. MBG dilakukan oleh Abu Bakar Basir. MBG itu menasihati bapaknya Gibran. Ya, MBG itu menasihati bapaknya Gibran. Ya itu dia dinasihati dan harus bertobat. Yang kedua adalah kita menolak keras apa yang tadi mau diancamkan asusila ini ya oleh kelompok ODGJ, orang dekat Gibran Jokowi. Nah, ya. Mabes Polri cepat menyelesaikan ini. Kalau tidak, saya organisasi perempuan kita 500 perempuan berencana akan turun memakai BH dan celana dalam untuk Mabes Polri. Kita kata Jokowi tiap hari dibully. Ada kumpul-kumpul yang gak jelas, bahkan yang ada di pikiran saya. Cobalah masyarakat Indonesia berpikir cerdas, berpikir waras ya. Masa ada kelompok yang kemudian mau menggertak polisi dengan menyatakan kalau 2 minggu lagi tidak ada peningkatan status atau tidak ada penersangkaan atau bahkan penahanan terhadap dia punya teroris ya. Jadi teroris itu Tifa, Rismon, Roy. Mereka akan melakukan, ini ibu-ibu loh ya, astagfirullah. Mereka akan melakukan demo di kepolisian dengan hanya menggunakan, maaf sekali lagi ini saya hanya menggunakan kata-kata, hanya menggunakan bra dan celana dalam. Ini contoh yang sangat tidak bagus. Itu yang saya tangkap dari pernyataan kemarin. Pernyataan kemarin itu zong, gak ada isinya sama sekali. Karena alhamdulillah apa yang kami lakukan itu adalah berdasarkan fakta-fakta dan bukti hukum, dan pagi harinya sudah jelas. Saya sudah mendapatkan bukti dari KPU, Komisi Pemilihan Umum, bahwa salinan ijazah yang digunakan oleh Jokowi di tahun 2019, saya nanti akan cek yang 2014, sama persis dengan yang kami teliti dalam buku Jokowi's White Paper ini. Artinya ijazah itu 99,9% palsu. Ya, kalau palsu, ya sudah. Itu sebenarnya tujuan kami tidak akan jauh-jauh. Kami hanya ingin membuktikan kejujuran dan kenegarawanan saja. Kalau dia negarawan asli, ya dia PA, itu negarawan asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi sepertinya tidak bisa berkutik lagi, yaitu kuasa hukum dari Roy Suryo CS ya bersama teman-teman lainnya akhirnya melaporkan Jokowi ke Bareskrim Polri terkait dugaan ijazah palsu Jokowi ya. Kemarin kita lihat yaitu Roy Suryo sudah menerima yaitu salinan ijazah Jokowi saat mencalonkan diri menjadi presiden dari KPU, dan ini membuat Jokowi semakin panik yang pada akhirnya pun kemarin kita lihat Jokowi bertemu 4 mata bersama Prabowo, pertemuan yang dianggap oleh masyarakat sangat mendadak sekali. Jadi banyak masyarakat maupun netizen menduga Jokowi ini sudah mulai gelisah ya terhadap manuver-manuver seperti Roy Suryo CS, Rismon, Dr. Tifa dan kawan-kawan lainnya. Dan yang lebih memalukan lagi ya, ada Ketua Umum Termul yaitu Firdaus sampai ngamuk-ngamuk ya, mengancam orang yang menyerang Jokowi dan Gibran akan berhadapan dengan dia. Jadi sepertinya kata netizen, keadaan Jokowi semakin gawat darurat karena Termulnya semakin kenceng bersuara. Kita lihat juga kemarin ya, koalisi daripada relawan Jokowi atau Termul sampai mengancam polisi untuk melakukan aksi demo, bahkan mereka sampai telanjang memakai bra dan celana dalam, dan ini benar-benar cukup memalukan sekali. Baik, tanpa banyak basa-basi langsung saja ya kita simak komentar dari kuasa hukum Roy Suryo CS yaitu Ahmad Khodinuddin terkait laporan terbaru tentang ijazah Jokowi yang baru saja diterima dari KPU. Yang pertama ingin kami sampaikan adalah pertama begini, kepada Pak Presiden Prabowo Subianto juga seluruh pendukungnya, kami tegaskan bahwa advokasi terkait mengungkap ya ijazah saudara Joko Widodo ini tidak ada hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto, baik secara pribadi apalagi sebagai pejabat kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sehingga kami memahami bahwa narasi Prabowo Gibran yang dilibatkan dalam press conference yang dilakukan oleh pendukung Joko Widodo yang diantaranya menuntut klien kami untuk segera ditetapkan tersangka adalah narasi yang ingin meminjam
kekuasaan untuk terlibat mendukung saudara Joko Widodo dalam kemelut ijazah palsunya. Kami tegaskan bahwa kasus ijazah palsu ini hanya dan untuk atas nama saudara Joko Widodo, tidak ada kaitannya dengan Presiden Republik Indonesia hari ini, yakni Prabowo Subianto, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Selanjutnya kami ingin tegaskan bahwa klien kami ada temuan baru melalui data yang ditemukan di Komisi Pemilihan Umum, yakni data ijazah yang sudah dilegalisir, yang itu merupakan milik saudara Joko Widodo yang pernah digunakan untuk kontestasi Pilpres pada tahun 2019 yang lalu. Nah, data ini mengkonfirmasi bahwa objek penelitian klien kami, baik yang menggunakan ahli digital forensik, yakni saudara Roy Rismond Sianipar, ya Dr. Rismond Sianipar, juga menggunakan pendekatan telematika dengan error level analisisnya, Bapak Roy Suryo, itu mengkonfirmasi bahwa objeknya sama, dan karena objeknya sama, maka kesimpulan yang sudah disampaikan kepada publik, yakni 99% ijazah itu palsu, atau dengan nomenklatur yang lain, ya, Dr. Rismond Sianipar menyebut ini 11.000 triliun persen palsu, makin kuat. Karena selama ini kan yang menjadi soal adalah saudara Joko Widodo tidak pernah mau menunjukkan ijazahnya, saudara Joko Widodo tidak mau objeknya, yakni ijazah itu diteliti, sehingga seolah-olah kami tadinya menduga ijazah yang digunakan untuk Pilpres itu ijazah yang lain. Maksudnya adalah ijazah yang tidak ada gambar kacamatanya. Tapi dengan penemuan dari Bonatua Silalai bersama Pak Roy Suryo, itu mengkonfirmasi bahwa objek yang diteliti itu sama. Walaupun kami tidak menggunakan istilah identik lah. Biar identik itu kewenangan dari Barreskrim, tapi objeknya sama. Sehingga kalau objeknya sama, kesimpulannya juga sama, maka ijazah ini jelas palsu, baik dengan pendekatan 99% dengan ELA maupun 11.000 triliun dengan analisis digital forensik. Yang kedua, kalau ijazah ini ternyata nantinya palsu, maka tuntutan kepada Polda itu bukan menaikkan status Pak Roy Suryo dan kawan-kawan menjadi tersangka. Justru konstruksi hukumnya, ya, tuduhan pencemaran nama baik 310 KUHP dan juga tuduhan fitnah 311 KUHP yang dianggap, ya, itu terjadi karena objek ijazahnya itu disebut palsu, itu gugur atau harus dihentikan, atau bahasa hukumnya di SP3. Jadi penyidik Polda semestinya justru wajib menerbitkan SP3, surat pemberitahuan pemberhentian penyidikan, begitu. Sehingga apa, kasus ijazah palsu yang dilaporkan sebagai pencemaran oleh saudara Joko Widodo itu dihentikan di Polda. Dan hari ini justru kami datang ke Barreskrim, tadi juga sudah ada surat yang diserahkan melalui Irwaslo. Untuk apa? Ini adalah temuan yang harusnya membuka kembali kasus dugaan palsu 263 KUHP yang sebelumnya sudah dilaporkan, namun dihandle proses penyelidikan. Tapi yang paling penting adalah nomenklatur penghentian penyelidikan. Itu bukan nomenklatur yang menjadi kewenangan penyidik, karena penyidik sebenarnya tidak punya kewenangan untuk menghentikan dalam bentuk surat keputusan seperti SP3. Karena penyelidikan itu kapanpun ketika ada bukti yang bisa ditelaah lebih lanjut, dia bisa dibuka kembali. Karena itulah kami tadi juga melalui Irwaslo, melalui Pak Rizal Fadila sudah mengirim surat, dan nanti suratnya akan ditelaah lebih lanjut. Selanjutnya kami juga ingin menegaskan, semestinya kalau memang negara ini, bangsa kita dididik secara intelektual, semestinya narasi intelektual yang disampaikan oleh Dr. Rismond, Dr. Suryo, dan kawan-kawan ini dijawab secara intelektual, bukan dengan ya statement yang bernada peyoratif. Misalnya, kami menggunakan nomenklatur RRT, Roy Suryo, Rismond, dan Fauzia Tiasuma, tiba-tiba disebut teroris. Ini benar-benar tidak bermoral begitu loh. Memang benar kalau mereka merasa diteror dengan kasus ijazah palsu ini, sederhana dijawab dengan meminta kepada Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia, untuk menunjukkan ijazah itu. Sebenarnya yang membuat teror, yang memecah belah adalah keengganan saudara Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya. Mulanya kami tidak tahu motifnya apa, kenapa tidak segera ditunjukkan, padahal itu sederhana. Tetapi setelah ada temuan di KPU, ternyata objeknya sama yang sebelumnya. Ya, Sandi dari PS itu mengatakan itu bukan diperoleh dari Presiden Joko Widodo yang Presiden ke-7 ini. Kami anggap tadinya ada produk lain. Tapi kalau ternyata produknya sama, wajar kemudian saudara Joko Widodo enggan atau tidak mau menunjukkan ijazah yang sudah dikualifikasi palsu melalui penelitian. Dan saya juga ingin tegaskan demikian. Intervensi daripada masyarakat kepada institusi kepolisian itulah yang jadi masalah di negeri ini. Karena itu tidak layak orang-orang yang mengaku pendukung Jokowi ini mengintervensi Polda untuk meminta-minta klien kami untuk dinaikkan tersangka. Justru sebaliknya hari ini Polda semestinya menghentikan penyidikan di Polda, dan Barreskrim justru harus membuka kembali penyelidikan dugaan ijazah palsu melalui pasal 263 KUHP. Kenapa demikian? Karena mereka yang konferensi pers pada tanggal 2 Oktober yang lalu itu tidak punya legal standing. Statement tentang minta untuk naik status tersangka pada kasus pencemaran setidak-tidaknya baru bernilai kalau itu disampaikan langsung saudara Joko Widodo, karena dia selaku pelapornya yang merasa dicemarkan, direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan seidentenya, bukan gerombolan mereka yang kemarin kompres begitu, atau setidaknya kuasa hukum. Dan kami ya komunikasi baik dengan kuasa hukum saudara Joko Widodo, relatif elegan, tidak mengambil porsi yang bukan porsinya. Ini siapa mereka ini, tapi karena mereka sudah berstatement di depan publik, bahkan terakhir mau demo dengan pakai bikini, nah kami perlu ya merespon itu agar tidak dianggap kalau kami diam dianggap pembenaran atau persetujuan terhadap konferensi pers mereka. Dan terakhir, kami mengimbau kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya juga pada tanggal 4 dikunjungi oleh saudara Joko Widodo. Bapak, kami memang butuh negara hadir, tetapi kehadiran negara bukan mendamaikan kebatilan dengan kebenaran. Bukan kemudian diminta berkompromi bahwa ini ijazah palsu anggap saja asli, tidak.
Tapi jika ingin membantu rakyat ini, tolong mintakan kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Saudara Joko Widodo, untuk menunjukkan ijazahnya. Kalau memang ijazah itu asli, maka polemik ini bisa segera diakhiri dan warga negara ini bisa kembali rukun. Tapi problemnya adalah jangan sampai hasil penelitian yang punya kajian, punya basis saintis ini kemudian dipaksa berkompromi untuk menerima bahwa ijazah yang palsu itu dianggap asli dan diminta kita menghentikan perdebatan ini. Ya nggak mau, kita nggak terima. Karena Pak Roy Suryo dan Pak Rismon pun sudah komitmen bertanggung jawab penuh dengan hasil kajiannya. Terakhir kami informasikan, bahkan Saudara Rismon Siani Parhasiolan meminta agar penyidik Polda Metro Jaya meneruskan pesan kepada pelapor, yakni Saudara Joko Widodo, jangan cabut laporannya. Karena effort yang sudah dikeluarkan untuk meneliti ijazah dan kemudian sampai pada kesimpulan ijazah itu palsu, jangan sampai dihentikan, tidak sampai ke pengadilan. Tetapi kami sebagai kuasa hukum, harusnya penelitian itu diproses melalui proses yang ada di Barreskrim dan tetap masuk ke... Tadi disebut-sebut oleh Pak Kosinudin, apa itu bukti yang kami terima dari KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, proses yang lama itu tidak begitu saja. Proses yang lama dari KPU itu sudah kami terima minggu yang lalu bersama dengan Pak Dr. Bonatua Silalahi, dengan Pak Michael Sinaga. Ya, kami menjemput surat itu di KPU. Karena tidak hanya KPU sebenarnya, kami mengirimkan itu ke 8 institusi. Termasuk diantaranya KPU Pusat, KPU DKI Jakarta, KPU Solo, dan beberapa tempat lain. Termasuk juga ke ANRI, ya, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan tempat lain. Semuanya adalah harus memegang arsip itu. Karena seorang presiden yang kemudian sudah mencalonkan diri selaku calon presiden waktu itu dan calon wakil presiden itu pasti selalu ada pertinggal suratnya. Tidak mungkin tidak ada. Dan analisis kami adalah menggunakan analisis yang sudah pernah digunakan, penampakan itu ketika pertama kali ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta tahun 2022 di kampus Universitas Gadjah Mada. Yang terakhir lucunya, oleh Rektor UGM tidak berani ditampilkan lagi. Padahal itu penampilan pertama. Penampilan kedua adalah ketika seorang kader partai, ya, partai gajah itu, ya, partai yang nggak punya ijazah itu, ya, itu menampilkannya di akun Twitter, di akun X pada tanggal 1 April 2025. Hanya justru dialah justru sebenarnya, meskipun yang ditampilkan itu adalah asli, tapi dia yang harus kenakan sebenarnya pasal 32 atau 35 Undang-Undang ITE. Karena dia membuat tidak tepatnya gambar itu, dibuat miring. Tidak miring, dibuat miring itu berarti dia melakukan rekayasa. Apapun itu, gambar-gambar itu adalah similar. Ya, similar itu mirip. Akhirnya yang mirip itu kemudian kami cross-check dengan penampilan dari Barreskrim. Jadi yang kami gunakan sebagai bukti sahih adalah yang ditampilkan Barreskrim, meskipun itu hanya berupa fotokopi dan terlipat. Tapi meskipun berupa fotokopi dan terlipat, itu ditampilkan di institusi resmi milik negara, yaitu Barreskrim. Itu kemudian kita analisis, kita perbandingkan dengan tampilannya, dan kita analisis dengan temuan ketika kami ke KPU menerima langsung itu dari KPU, dan itu sudah saya periksa juga sebelum saya berangkat kemarin ke Solo dan ke Malang, ya, itu adalah identik. Artinya apa? Hasil penelitian kami dalam buku setebal 700 halaman Jokowi Paper yang mengatakan 99% ijazah itu palsu, berarti kesimpulannya apa yang dikumpulkan oleh Jokowi di KPU dan insya Allah di tempat lain adalah palsu juga. Jadi yang paling penting 99,9% ijazahnya adalah palsu. Dengan demikian, maka kami sangat menghormati, mengapresiasi apa yang disampaikan mantan Kabar Eskrim, ya, Pak Susno Dwaji dalam acara di salah satu TV bersama dengan Pak Herman yang mengatakan kasus di Polda Metro Jaya harus dihentikan karena tidak sesuai dengan apa yang dituduh, karena ijazahnya tidak terbukti asli. Kalau ijazahnya palsu, berarti apa? Berarti pasal pencemaran nama baik, apalagi penghinaan, fitnah itu juga tidak ada. Justru kasus yang ada di Barreskrim ini harus dibuka kembali. Maka surat itulah tadi. Jadi nyambung ya kronologinya. Surat itu tadi yang dibuka. Dan ini saya ingin menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh pendukungnya Pak Jokowi itu sesungguhnya melanggar hukum. Kenapa? Karena hukum kita itu tidak bisa diintervensi. Tidak boleh ada pihak-pihak yang tidak berkepentingan dengan penegakan hukum meminta supaya klien kami ini segera ditetapkan sebagai tersangka. Ingat, ini melanggar prinsip negara hukum. Karena salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya kebebasan atau independensi aparat penegak hukum. Mulai dari kepolisian, kejaksaan, termasuk juga lembaga peradilan, ya, semuanya harus imparsial. Semua tidak boleh ditekan-tekan, tidak boleh by order. Semua proses hukum berdasarkan pembuktian yang didasarkan pada alat bukti. Oleh karena itu, kami selaku kuasa hukum Roy Suryo CS mengharapkan agar proses di Polda tetap dihargai oleh siapapun, termasuk oleh kami sebagai kuasa hukum Mas Roy Suryo CS. Kami menghargai proses hukum di sana karena semua proses hukum mulai dari pemeriksaan alat bukti, saksi, ahli, surat itu sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Pertanyaannya adalah apa hasil dari Polda Metro Jaya? Apakah perkara ini akan naik pada tahap penetapan tersangka ataukah dihentikan oleh penyidik? Ya. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh teman-teman dari pembela Jokowi, sebetulnya mereka sudah mulai panik. Mereka sudah mulai tidak percaya diri menghadapi proses hukum ini. Sehingga
mereka mulai menekan kepolisian supaya segera ditetapkan tersangka teman-teman kami ini. Ini menunjukkan bahwa mereka juga yakin dan percaya bahwa alat bukti yang mereka ajukan itu tidak kuat secara hukum. Baik alat bukti dokumen ijazah Pak Jokowi yang katanya sudah disita oleh Polda Metro Jaya, termasuk juga ratusan saksi yang katanya sudah diperiksa, ya, ada 500 alat bukti yang sudah diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Mereka sesungguhnya sampai hari ini sudah kehilangan kepercayaan diri terhadap perkara ini, bahwa perkara ini tidak akan berujung pada penetapan tersangka. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 109 KUHP, perkara ini berdasarkan alat bukti yang kalau tidak kuat, maka harus dihentikan penyidikannya dengan terbit SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Yang alasannya adalah ada beberapa alasan. Satu, perkara tersebut bukan tindak pidana. Yang kedua, alat buktinya tidak cukup. Dan yang ketiga, dihentikan karena kepentingan hukum. Tiga alasan ini menurut kami sangat kuat dalam perkara yang ada di Polda Metro Jaya. Ya, oleh karena itu kami mengharapkan supaya ke depan siapapun pihaknya, mari sama-sama kita hargai proses hukum. Termasuk juga yang terakhir adalah proses yang di Bareskrim. Hari ini proses hukum di Bareskrim dibuka kembali. Ya, karena terhadap ijazah Pak Jokowi itu dihentikan penyelidikannya atau SP2 lidik. Sehingga perkara ini harus dibuka kembali demi hukum. Kenapa? Karena sudah ada alat bukti yang baru berupa salinan resmi dari KPU yang menunjukkan bahwa yang diperiksa oleh Mas Roy Suryo, oleh Bang Rismond Sianipar dan Dr. Tifa itu sesuai dengan yang diunggah oleh Diang Sandi, dan itu sesuai dengan dokumen yang disampaikan KPU. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin Bang Jemi. Ya. Terima kasih. Saya mau menegaskan sini ada fakta baru yang apa yang dikatakan oleh Betor, ada wawancara dengan Denny Iskandar, ada kecurigaan yang dialami sehingga Pak Betor melakukan konferensi pers. Pertama, Pak Denny Iskandar saya bicara langsung melalui ada rekamannya mengatakan bahwa orang tua Jokowi dan Jokowi selisihnya 11 tahun. Itu kecurigaan pertama. Kedua, menurut Denny Iskandar Pak Jokowi sampai sarjana muda, itu fakta. Ketiga, salah satu anggota Mapala di UGM mengatakan satu angkatan dengan Jokowi tidak pernah mengenal Pak Jokowi di Mapala. Jadi foto yang ada itu adalah foto palsu. Dan saya kira itu aja dari saya, dari rekaman. Selanjutnya ada di rekaman di saya. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Sampai jumpa lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi saya dapat kiriman link video YouTube. Judulnya luar biasa. Roy Suryo diusir dari Malang, Sugi Nur disembunyikan di kamar, bla bla bla. Banyak sekali konten-konten kreator termul ya, atau yang berbau-bau Nusantara, yang sok agamis, yang sok toleransi, sok NKRI, sok Pancasila sendiri, bikin judul yang aneh-aneh berkenaan dengan tragedi kemarin yang kami bikin acara di Malang. Oke teman-teman, kemarin saya, Bang Roy Suryo, Dr. Tifa, Refli Harun, Bang Edi Mulyadi diundang di sebuah acara rihlah. Rihlah itu kalau dalam bahasa Arab, rihlah itu perjalanan menuntut ilmu ya, perjalanan mencari ilmu ya. Itulah kurang lebih di sebuah acara rihlah yang diadakan di Hotel Radu di Sengkaling. Nah, hari pertama acaranya batal karena diganggu, direcokin, dikisruh ya oleh orang-orang ya, saya nggak kenal karena waktu itu saya ada di kamar ya, bukan disembunyikan. Saya memang ada di kamar. Saya mau menghadapi nggak boleh sama panitia ya kan? Karena orang-orang yang menolak itu juga menyebut nama saya. Ya pokoknya Roy Suryo, Dr. Tifa, Gus Nur nggak boleh ngisi acara di Malang. Alasannya apa? Terjadi debat panas antara polisi, Korem, dan orang-orang yang menolak itu. Nah, kalau dari pihak Korem keren. Ya biarkan dulu acaranya berlangsung, ayo sama-sama kita dengarin. Nanti kalau memang ada yang melanggar baru kita
diskusikan, kita hentikan, itu kata koremnya, ya kan? Nah, tapi kalau dari pihak polisi seperti biasalah, kita sama-sama tahu cara mainnya kan, ya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi dia gerombolan ini menolak saya, katanya saya ini radikal, intoleran, dan khilafah. Coba, sudah ganti rezim, sudah ganti presiden, masih ada orang berotak dongo, ya kan, berotak termul, ya kan, berotak PKI, ya kan, masih sudah ganti rezim, sudah maju seperti ini peradaban, otaknya masih ternak, ya, masih nuduh saya anti NKRI, masih nuduh saya radikal, masih nuduh saya khilafah. Coba, goblok gak kira-kira? Khilafah itu loh tidak ada. Negara Republik Indonesia berasaskan Pancasila, bukan berasaskan khilafah. Khilafah itu tidak ada. Yang nyolong dana haji itu bukan khilafah. Yang menghancurkan Republik ini, yang bikin utang macam-macam, reklamasi remeh karta itu, nikel, batu bara macam-macam, itu ya bukan khilafah. Kenapa? Khilafahnya nggak ada. Tapi ada orang otaknya goblok, Gus Nur khilafah. Nah, coba. Oke, saya nggak usah bahas itu. Jadi intinya tanggal 4-nya batal, ya kan? Tapi diajak masuk ke acara nggak mau, ya. Diajak ketemu berdebat nggak mau. Pokoknya nggak boleh, ya kan? Dalilnya apa? Begitu kalah dalil nggak boleh. Oke, akhirnya kita malam bikin podcast, kita seru Pak Bupatinya, kita seru Kapolresnya, kita seru Kapoldanya, bahkan kita seru Presidennya. Bahkan saya sempat telepon Habibur Rahman Komisi 3. Di gimana Malang ini? Ya, negara demokrasi sudah ganti presiden kok masih ada persekusi seperti ini. Saya telepon langsung Habibur Rahman. Gak lama kemudian datanglah Abangda Abdullah Al-Qadiri, pengacaranya Dr. Tifa. Beliau datang, langsung beliau datangi Kapolresnya. Pokoknya besok acara harus berjalan. Kalau nggak berjalan acara, kita lawan proses hukum. Ini negara hukum, nggak boleh begini. Abangda Abdullah Al-Qadiri mendatangi Kapolres dengan surat resmi. Kalau ini nggak berjalan, kita akan tembus ya. Kita lanjutkan sampai ke tingkat DPR. Kasihan, ada 500 jamaah dari berbagai macam kota sudah datang, korban tenaga, korban uang, narasumber sudah datang, ya kan? Tiba-tiba seenak-enaknya dibubarkan dengan dalil-dalil yang nggak jelas. Khilafah, radikal, intoleran, menebarkan kebencian, kan sudah basi, udah ganti presiden. Nah, akhirnya tanggal 5-nya acaranya digelar, sukses. Coba dilihat di YouTube itu, di YouTube saya lihat, pagi saya ngisi kajian, jam 9 semua pembicara ngisi, lancar. Ada tuh mana? Gak ada. Roy Suryo diusir dari Malang, gak ada. Roy Suryo ngisi, Dr. Tifa ngisi, saya ngisi, Refli Harun ngisi, lancar acaranya. Aduh, susah ya kalau ngomong sama Londo Ireng ini susah. Londo Ireng, ya, kamu lahir di bumi pertiwi Indonesia, kamu orang Indonesia ya kan, tapi otakmu otak komunis, otakmu antek-antek Cina, antek-antek oligarki, ya kan, antek-antek mukidi, nggak negarawan sama sekali. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya wes, Gus Nur 13 official, dilihat di YouTube, di YouTubeku, sukses acaranya. Roy Suryo nggak diusir, saya nggak diusir, saya nggak disembunyikan. Saya bukan pengecut. Haram hukumnya takut kepada selain Allah, apalagi cuma kepada segelintir gerombol-gerombol yang nggak jelas gitu. Kalau panitia nggak mencegah, tak datangi. Malam-malam saya turun sempat, sekitar jam 8 saya turun, ya kan, sambil cari makan. Saya turun di lobi itu, di jalan saya turun depan hotel, ya kan. Saya lihat di seberang jalan masih gerombol di sana itu. Nggak ada yang datangi saya. Oke teman-teman, ngopi dulu, bismillah. Mudah-mudahan suaranya nggak menggema ya, mudah-mudahan nggak menggema, saya mohon maaf kalau audionya kurang bagus, tapi intinya acara rihlah yang digelar di Hotel Radu Sengkaling, saya, Roy Suryo, Dr. Tifa, Refli Harun, Edi Mulyadi, Ustadz Andri Kurniawan, berjalan lancar, dijaga sama polisi menjaga. Akhirnya hari kedua di pintu gedung acara, polisi menjaga, ramah tamah, ikut foto-foto bareng, sukses acaranya. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Kata-kata hari ini, kalau mau bahagia, bahagiakan keluargamu, bahagiakan anak istrimu, dan bahagiakan orang lain. Maka saya, Allah, dengan seluruh sistem algoritma hukum alamnya, sunatullahnya akan membahagiakan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.